dan marketplace yang menawarkan berbagai produk, promo, serta rekomendasi yang mendorong kita untuk terus membelinya tanpa ada kebutuhan yang pasti dari dalam diri kita. Ketika kita sedang scrolling, pasti banyak tren-tren yang sedang lewat yang membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki barang tersebut agar kita merasa diterima atau merasa cukup di mata orang lain. Di sinilah konsumerisme memainkan perannya. Kita tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli harapan, validasi, bahkan gambaran hidup yang dijual oleh iklan maupun influencer. Konsumerisme membuat kita percaya bahwa selalu ada kekurangan dalam diri kita, dan kekurangan tersebut bisa ditutup dengan membeli produk-produk terbaru. Setiap fitur yang lebih canggih, desain yang lebih trendy, atau bahkan gaya hidup yang lebih sempurna perlahan mengubah cara kita untuk memaknai kebahagiaan. Kita selalu dituntut untuk terus mengejar versi hidup terbaik yang tak akan pernah selesai. Dan selalu ada barang-barang atau produk-produk terbaru yang mungkin untuk dibeli. Namun banyak dari kita nih yang gak sadar kalau sebenarnya setiap kali kita mengikuti tren, memenuhi keinginan kita, atau hanya sekedar membeli barang-barang yang mungkin kelihatannya membahagiakan. Nah, rasa puas dalam diri kita itu selalu menguap secara cepat, seolah-olah kebahagiaan itu hanya sementara saja, yang nantinya kemudian akan digantikan oleh kebahagiaan baru. Di era media sosial dan marketplace saat ini, kita terus terdorong untuk membeli hal-hal baru, bukan karena kita benar-benar butuh, tetapi karena kita takut apabila kita ketinggalan tren, dan kita takut apabila kita tidak merasa cukup di mata orang lain. Tanpa kita sadari, fenomena ini sejalan dengan pemikiran Arthur Schopenhauer yang memandang manusia bahwa manusia terus saja terdorong oleh kehendak buta, di mana manusia terdapat dorongan tanpa henti yang menginginkan ia terus mencoba hal-hal baru. Jadi, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita akan merasa gelisah dan akan merasa takut. Namun apabila keinginan kita telah terpenuhi, kita mulai mudah bosan. Kita mulai mencari sesuatu yang ingin kita penuhi lagi. Inilah yang membuat belanja terasa menyenangkan sesaat, tetapi melelahkan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut kacamata Schopenhauer, fenomena konsumerisme modern ini dapat dijelaskan melalui konsep kandang besar, yaitu dorongan irasional dalam diri manusia yang selalu mengejar atau menginginkan sesuatu secara terus-menerus tanpa tujuan akhir. Marketplace dan media sosial memicu kehendak tersebut secara terus-menerus. Iklan, tren, dan influencer menciptakan rasa kurang dalam diri kita, sehingga muncul dorongan atau kehendak untuk selalu mengikuti atau membeli barang-barang terbaru demi menutup kekosongan atau kekurangan tersebut. Namun, menurut Schopenhauer, kepuasan dari pemenuhan keinginan itu tidak akan pernah bersifat abadi. Setiap kali kebutuhan kita itu tidak terpenuhi, manusia akan cenderung merasa menderita. Sedangkan keinginan yang terpenuhi akan memunculkan kebahagiaan yang hanya sementara saja, yang kemudian nantinya akan berubah menjadi rasa bosan. Nah, kehendak dalam diri kita itu akan selalu memunculkan keinginan baru, sehingga inilah yang menjelaskan kenapa dalam konsumerisme modern kita sebagai manusia itu akan cenderung membeli secara terus-menerus tanpa akan pernah merasa cukup. Dengan kata lain, teori Schopenhauer itu menjelaskan bahwasanya letak masalah utama itu bukan ada pada barang yang kita beli, akan tetapi ada pada kehendak dalam diri kita yang terus mendorong untuk mengejar keinginan yang semu. Nah, karena tadi kita telah bahas tentang perilaku konsumerisme, di sini kami akan menawarkan berbagai solusi. Solusi yang pertama, kita harus mulai menyadari dan mengendalikan kehendak diri. Langkah pertama yang kita lakukan, ketika kita ingin membeli suatu barang, kita harus bertanya pada diri kita dulu, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan atau tidak ya? Nah, setelah itu, kita akan terbiasa untuk tidak menuruti keinginan sesaat kita. Yang kedua yaitu membatasi paparan pemicu konsumerisme. Media sosial, iklan, dan influencer adalah penyebab utama munculnya rasa kurang dalam diri kita. Oleh karena itu, membatasi waktu scroll bermedia sosial, memilih konten yang lebih edukatif, dan menghindari konten yang memicu perilaku konsumtif dapat mengurangi tekanan dalam diri kita untuk terus mengikuti tren-tren baru atau membeli barang-barang terbaru. Dengan mengurangi rangsangan eksternal, kehendak kita tidak akan terus-menerus terpancing, sehingga pikiran kita akan menjadi jauh lebih tenang. Nah, yang ketiga, ada mengalihkan kebahagiaan ke sesuatu hal yang lebih bermakna. Nah, daripada kita itu mencari kebahagiaan dari kepemilikan barang, kita juga bisa loh mengalihkannya ke sesuatu hal yang lebih bermakna. Contohnya seperti relasi pertemanan, persahabatan, atau hanya sekedar kegiatan reflektif seperti hobi.
Nah, ini tuh sangat-sangat sejalan dengan pemikiran Schopenhauer yang menurutnya penderitaan itu bisa berakhir atau dapat dikurangi dengan cara kita tuh belajar untuk menahan diri, kemudian menerima dan mencari makna di balik konsumsi materi tersebut.